Shalom teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Madi Frans Tamba di dalam konten Saya Berharga. Hari ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang bagaimana dia pelayanannya di dalam sebuah gereja. Dia adalah seorang worship leader, dia juga seorang pengajar Alkitab, dan pada hari ini dia membagikan kesaksian hidupnya. Bagaimana dia punya kesaksian hidup bisa memberkati kita pada hari ini. Karena itu teman-teman harus mendengar video ini sampai habis. Dan jika teman-teman diberkati oleh kesaksian hidupnya, teman-teman bisa men-share video ini dan bagikan ke semua orang-orang supaya mereka juga akan diberkati. Dan pada hari ini juga saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kesaksian hidup dari seorang Pastor Ibob David, yang bagaimana teman-teman sudah men-subscribe, sudah like, komen, bahkan men-share video kesaksian dari Ibob David. Terima kasih banyak. Karena itu pada hari ini kita mau dengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang bernama Wira. Tonton video ini sampai habis. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Bersama saya dengan Petrus Atmawira. Hari ini saya mau membagikan sesuatu tentang arti nilai satu pertobatan. Bapak Ibu Saudara, dimulai pada waktu itu sebelum saya bertobat, Bapak Ibu Saudara. Itu waktu masih kecil itu saya banyak mengalami tekanan karena sesuatu dampak yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya saya lahir di keluarga Kristen, papa mama saya Kristen, kakak saya Kristen, gitu ya. Tapi di satu sisi saya tidak menemukan rasa kebahagiaan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya bilang Tuhan itu tidak ada. Karena kenapa, Bapak Ibu Saudara? Pada saat itu sempat papa mama saya itu hampir bercerai. Saya dari keluarga yang broken home pada saat itu. Tapi puji Tuhan, itu tidak terjadi. Semua karena anugerah Tuhan. Ya intinya papa mama saya tidak jadi bercerai, tidak jadi berpisah, tetapi hanya berbeda rumah pada saat itu. Nah, proses demi proses saya alami, Bapak Ibu Saudara. Saya dikirim ke sana, dikirim ke sini. Nah, saya beranggapan bahwa pada saat itu papa saya sudah jalan dan saya kehilangan figur seorang ayah, seorang bapak. Mulai dari situ saya beranjak dewasa, saya mulai masuk saya di SD kelas 6. Pada saat itu saya sudah mulai nakal. Dan namanya juga anak SD kelas 6 pada saat itu. Wah, pengen pengetahuannya lebih lagi tentang apa sih? Tentang tawuran, tentang yang namanya ribut sama teman-teman. Nah, masuk lagi. Habis SD kelas 6 saya masuk ke SMP. Di awal SMP itulah saya lebih nakal lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya mengenal yang namanya rokok. Saya mulai merokok. Dan yang lebih parahnya pada saat itu, ketika saya bilang sama papa saya perokok. Karena kenapa? Yang ngajarin saya adalah papa. Saya mulai, Bapak Ibu Saudara, dengan yang namanya rokok. Tapi tidak sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Teman-teman saya mulai panggil saya. Terus ada yang saya bilang, nih ada satu barang yang enak. Wih, apa nih? Pokoknya lisop aja dah. Ini barang enak banget. Nah, saya mulai isap. Berhari-hari saya merasakan kenikmatan dengan barang-barang. Tapi saya belum tahu, Bapak Ibu Saudara, itu apa. Nah, setelah saya tahu, oh itu yang namanya ganja, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya kenal itu dari teman-teman SMP saya. Nah, kala itu kita ada satu, ya namanya teman, ada komunitas kecil yang di situ ya kita sama-sama bolos bareng, berantem bareng. Tapi ya satu sisi saya bilang gini, saya mengalami kejenuhan. Pada saat itu saya mulai yang namanya Tuhan,
saya rindu banget. Saya kehilangan figur seorang ayah. Saya nggak tahu saya mesti ngapain, gitu kan. Tapi saya rindu karena di rumah, walaupun di rumah, dan pada saat itu posisinya di SMP itu papa mama saya sudah satu rumah kembali, tapi saya tidak menemukan kebahagiaan. Papa saya bekerja di rumah mana-mana. Nah, akhirnya pelampiasan saya di luar saudara. Saya lebih lagi kenal dengan lingkungan anak Wisma Jaya. Nah, tapi di satu sisi Bapak Ibu Saudara, saya waktu itu ditakutkan dengan kejadian di mana Tuhan Yesus itu nggak datang. Karena di satu sisi katanya ada tembok, di situ ada Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus. Gitu kan, ayo kita bertobat, yuk kita sama-sama bertobat. Saya punya komunitas juga di Wisma Jaya dengan anak-anak yang notabene adalah memakai, sering minum-minum gitu kan. Nah, saya mulai tuh, saya berjanji gitu kan, kita bilang yuk, kita mulai dulu dari yang namanya rokok, apa segala macam kita hilangin kan gitu. Yuk, sama-sama yuk. Ya kan? Aku ngeri nih kan, Tuhan Yesus kita mau datang kan. Udah, yuk sama-sama. Pada saat itu saya nggak tahu mungkin gimana caranya. Tuhan, saya bilang saya mau bertobat Tuhan, ampuni saya bilang. Saya mau berhenti yang namanya rokok, dari yang namanya apapun segala macam. Nah, saya ketemu yang namanya seorang yang bernama inisial dari I. Dia yang menangkap setiap anak-anak muda pada saat itu. Masuklah kami dengan gereja, salah satu gereja GBI. Saya mulai di situ, ya kan. Saya dibina, saya diajarin gitu. Arti satu pertobatan. Kalau mau bertobat harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau mau bertobat harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Yuk, sama kita bertumbuh. Pada saat itu juga di satu komunitas itu ada yang namanya dulu FA Youth, Bapak Ibu Saudara. Nah, di situ kita berjanji sama-sama yuk kita mau sesuatu yang the best dari itu kan. Apa sih yang kamu mau untuk masa depan kamu? Saya bilang, saya mau jadi worship leader, saya mau jadi hamba Tuhan. Dan saya bilang, nah, saya mulai dengan pelayanan saya Bapak Ibu Saudara pada tahun setelah pertobatan saya di tahun 2000 saya dibaptis. Nah, tahun 2001 saya mulai melayani Bapak Ibu Saudara. Saya ikut audisi itu sih. Itu saya belajar, saya pengen sesuatu yang beda Tuhan. Dan nilai satu pertobatan saya. Akhirnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, guru saya tahun 2015 saya mulai dipercayakan lebih lagi oleh Tuhan. Saya boleh mengambil bagian dari worship leader Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, semua berada pada Tuhan. Nah, 2015 itu saya dikasih kirim anugerah sama Tuhan untuk saya boleh melayani, benar-benar jadi seorang worship leader. Padahal dari tahun 2005 saya memang sudah jadi worship leader, tapi untuk worship leader yang tetap tahun 2015 saya mulai pelayanan saya di mana-mana. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari hal-hal yang seperti itu Tuhan pakai saya, latar belakang saya yang tadinya begitu saya kehilangan figur seorang ayah, seorang bapak, tapi Tuhan bisa ubahkan saya sedemikian rupa Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini, detik ini, saya melayani Tuhan, semua anugerah daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang pasti adalah ketika kita punya kemauan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. 2010 saya sudah melayani worship leader, 2005 saya sudah melayani worship leader. Tapi benar-benar Tuhan ubahkan tahun 2015. Tuhan ubahkan semua Bapak Ibu Saudara. Layanan saya semakin naik sampai hari ini. Di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin saya tetap dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya kita semua pasti bisa mengalami sekali lagi satu pertobatan, satu perubahan. Mulai dari saya
dan saya jadi saksinya Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita mulai satu perubahan demi perubahan. Kita naikin anak tangga satu demi satu. Supaya apa? Terjadi transforming satu perubahan yang begitu dahsyat yang datang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, akhir kata Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk Mardi Hamba yang sudah membuat saya terheran-heran juga dengan karyanya, dengan video-videonya, dengan yang terbaik yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa, semua karena anugerahnya, semua karena kasihnya, semua karena kebaikan Tuhan. Akhir kata, saya berbagi karena saya berharga. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi, Shalom, Haleluya.